Jadi ketika Abdul Somad mengatakan bahwasanya di dalam salib itu ada jin kafir, berarti orang Kristen diam saja begitu? Itu oknum kakak, udah biarin aja yang Ya sudah, saya sedang menjawab oknum-oknum itu. Masing-masing. Saya sedang menjawab oknum-oknum itu. Ya, inilah hidup yang kekal. Yaitu bahwa mereka mengenal engkau. Satu-satunya Allah. bukan Allah. Aduh, coba tulisannya apa tulisannya? Coba tulisannya apa? Allah. Allah bukan Allah, gimana sih? Allah itu dibaca Allah bukan Allah. Oke, shalom, selamat datang kembali bersama saya di channel Lihat Official. Pada video kali ini kita kembali mereaction video TikTok, yaitu khususnya video Edis TV yang sering live dan dia memberikan pertanggungjawaban tentang iman Kristen. Dan biasanya juga dia menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang beragama Islam. Dan dialog-dialog yang dia buat sering dipotong oleh juga beberapa akun, dan itulah yang kita reaction. Jadi ada beberapa video-video yang saya temukan di beberapa akun yang meng-re-upload video-video dari Edis TV. Oke, langsung aja kita ke videonya. Intinya Pernah dengar? Oke, sebentar. Ya. Bagiku Sebentar. agamaku, bagimu agamamu. Baik, saya jawab. Sudah bisa saya jawab? Sudah bisa saya jawab? Apa? Oke. Pernah dengar Abdul Somad membahas-bahas Bible? Enggak pernah. Enggak pernah dengar. Setiap muslim juga punya panutannya masing-masing ya. Oke, pernah dengar Ustadz Adi Hidayat membahas-bahas Bible? Enggak pernah. Enggak pernah dengar. Tahu Zakir Naik? Zakir Naik tahu? Enggak tahu. Enggak tahu juga. Jadi saya mau pesan begini. Kalau selama ini tontonanmu di TikTok itu goyang sideboard begini, kasih donat. Atau selama ini tontonanmu di TikTok itu tentang acara Raffi Ahmad takut makan rambutan, ya memang kamu tidak tahu apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Begini Dian ya. Kenapa saya membahas agama Islam? Nih, dengerin. Satu-satunya agama di Indonesia ini yang dia itu kerjanya bahas agama orang lain, itu cuma agama Islam. Enggak. Pengetahuan saya dan saya nggak pernah bahas agama lain untuk membaguskan agama saya sendiri. Iya, Biarlah karena kamu tidak tahu apa yang ada di tengah-tengah masyarakat. Ya udah, kakaknya fokus aja sama agama kakak. Terus bagaimana dengan orang-orang Islam yang membahas-bahas agama Kristen? Ya udah, biarin aja, itu dosa. Terus saya mereka. sedang menjawab mereka kok dibiarin saja. Kakak, tadi kata-kata kakak aja, bagaimana seorang muslim yang berbuat ini. Ya udah, itu individunya masing-masing. Mau Jadi saya nggak boleh jawab. Dibiarin aja begitu, nggak boleh dijawab, biarin saja begitu. Kalau wataknya seperti itu, ya sudah, memang pribadinya saja. Jadi ketika Abdul Somad mengatakan bahwasanya di dalam salib itu ada jin kafir, berarti orang Kristen diam saja begitu? Itu oknum kakak, udah biarin aja yang Ya sudah, saya sedang menjawab oknum-oknum itu. Masing-masing. Saya sedang menjawab oknum-oknum itu. Agama masing-masing, udah. Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Nggak usah bahas agamaku. Anda tidak tahu, nggak ada istilah bagimu. Ya, teman-teman, dari video yang pertama ini kita tadi dapat menyimak bahwa Edis TV memberikan jawaban kenapa dia membahas juga tentang agama Islam. Ya karena apa ya? Karena dia juga perlu harus memberi jawab, karena memang ada orang-orang yang beragama Islam yang memberikan pertanyaan, dan kemudian ada juga orang-orang Islam yang memang membahas tentang agama Kristen, membahas Bible, membahas Alkitab. Ya udah, nggak salah dong ketika juga Edis TV membahas tentang agama lain atau agama Islam. Oke, kita next. Kalau di Alkitab itu tertulis bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Yesus adalah utusannya. Berarti Yesus itu bukan Tuhan dong? Di mana tiada Tuhan selain Allah di dalam Alkitab? Bukan, aku baca di Yohanes 17 ayat 3 itu loh, pahami si Teh. Di mana? Silakan, coba dibaca. Bentar dulu ya. Nggak boleh, silakan. Ini memang banyak ini orang belajar instan begini. Ya nggak apa-apa, silakan yuk, silakan. Ya.
inilah hidup yang kekal itu yaitu Mereka mengenal bahwa engkau. mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang Bukan benar. Allah. Aduh, ini salah lagi. Mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, bukan Ya, Allah. ya betul. Nah, yang Di- benar. coba baca lagi yang benar. Ya, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau Satu-satunya, satu-satunya Allah. bukan Allah. Aduh, coba tulisannya apa? Tulisannya. Coba tulisannya apa? Allah. Allah, bukan Allah. Gimana sih? ALLAH itu dibaca Allah, bukan Allah. Betul? Oke. Silakan, yuk. Dan Nanti kalau dibaca Allah lagi kita harus kembali ke SD nanti loh. Yuk, silakan. Silakan. Itu gini kan? Mm-mm. Dan mengenal Yesus, Yang engkau utus. yang telah engkau utus. Dan Betul. Yesus itu utusan kan? Betul, Yesus Ya. itu utusan. Ya berarti lo menyembah utusan dong. Lo yang menyembah utusan bener kan? Yang menyembah itu Yesus apa utusan dulu? Allah. Menyembah itu apa dulu? Kalau begini, kami nggak menyembah Bapa di surga gini-gini, nggak menyembah Yesus gini-gini. Semacam berdoa itu, semacam berdoa gitu. Menyembah, berdoa. Berdoa itu Mempertuhankan. apa? Itu menyembah, mempertuhankan. Berdoa ya kayak kita minta sesuatu. Berarti kalau kita minta orang tua, minta duit, berarti kita berdoa. Ya pokoknya yang masuk akal-akal aja lah, yang minta mobil, atau minta duit, apa gitu. Kalau minta sama orang tua berarti namanya berdoa. Minta sama orang tua ya enggak kan. Tadi enggak katanya gitu. berdoa itu meminta, gimana? Makanya kita jangan lompat-lompat. Kita pelan-pelan nih. Kalau diskusi itu harus terstruktur. Jangan lari kemana-mana dulu. Gini loh. Temanya ini kan stop menuhankan Muhammad. Terus tadi kamu bilang, kami orang Islam nih tidak mempertuhan Muhammad. Muhammad tuh utusan, kan gitu. Nah, saya bantah. Ya, Saya bantah, walaupun utusan itu bisa juga dipertuhan. Maksudnya bisa dipertuhan tuh ada kemungkinan dia itu dituhankan. Contohnya siapa? Contohnya adalah Isa di dalam Al-Quran. Isa dipertuhan. Nah, makanya saya bilang yang dimaksud dipertuhan itu apa gitu loh. Apa dipertuhan itu? saya tanya dulu Anda tahu Tuhan enggak? Apa itu Tuhan? Ya siapa dulu Tuhan? Tuhan menurut saya banyak. Setan itu juga Tuhan mempertuhankan bagi orang yang gimana sih? mempertuhankannya. Setan bukan Tuhan. Iya, setan Orang bukan dia Tuhan. beda, Kalau kita- kata Tuhan di situ dirujuk kepada sosok yang menjadikan langit dan bumi. Tapi setan itu Tuhan. Kalau pengertian Tuhan itu adalah sesuatu yang kepadanya kita menaklukkan diri. Banyak orang mempertuhan setan. Mempertuhan hawa nafsunya juga ada. Ayat-ayat Al-Quran kan berbicara mengenai mereka mengambil Tuhan yang bukan Allah. Contohnya apa? Mereka mengambil berhala sebagai Tuhannya. Mereka mengambil setan sebagai Tuhannya. Mereka mengambil hawa nafsu sebagai Tuhannya. Makanya kita bicara dulu nih pengertian mempertuhan itu apa gitu loh. Betul nggak? Ya. Iya, makanya Ya juga apakah yang dimaksud mempertuhan? Nah, ada contoh-contohnya ayat di dalam Al-Quran. Misalnya surat Al-Jatsiyah nomor 23. Surat Al-Jatsiyah nomor 23 berbicara mengenai ada orang yang mempertuhan hawa nafsunya. Surat At-Taubah ayat 31 berbicara mengenai ada orang yang mempertuhan alim ulamanya. Di dalam Bible, di dalam Alkitab juga ada yang berbicara bagaimana ada orang yang mempertuhankan perutnya. Nah, makanya apakah yang dimaksud oleh mempertuhan, yang dimaksud oleh Bible dan dimaksud oleh Al-Quran?
Nah, ternyata yang dimaksud mempertuhan adalah Anda menaklukkan diri kepadanya, mengutamakan dia di atas segala-galanya, membuat diri Anda dikendalikan, dikontrol, sehingga Anda takluk tunduk kepadanya. Itu yang dimaksud mempertuhan. Jadi ketika orang takluk Tapi umat tunduk. Islam tidak menuhankan Nabi Muhammad. Nah, sekarang kita tes dulu nih. Ketika seseorang mengikuti segala kemauan iblis, takluk, tunduk, dikendalikan oleh iblis sehingga melakukan perintah-perintah iblis, berarti dia mempertuhan iblis, menjadikan iblis sebagai tuhannya, betul? Tidak. Jadi kami umat Islam. Saya nggak bicara perintah umat Nabi, Islam. tunduk. Saya nggak bicara umat Islam. Ketika ada seseorang dia melakukan Ya. keinginan iblis, dia takluk kepada iblis, hidupnya dikuasai, dikendalikan oleh iblis, maka seseorang itu menurut bahasa Al-Quran dia telah mempertuhan iblis. Oke. Setuju atau enggak? Kalau nggak Ya, setuju ya. kita nggak bisa lanjut. Tapi nggak gitu. Ya, masalahnya saya suruh buka Berarti dia tuh Al-Quran. mengikuti itu bukan berarti menuhankan. Itu cuman kayak mengikuti aja gitu. Berarti orang yang taat patuh kepada iblis berarti mempertuhan Allah namanya. Ya udah aku ikutin narasi Anda. Aku Enggak, setuju. nggak boleh ya udah. Ikutin narasi Anda. Kalau ya Saya udah setuju. nanti kita di belakang muter-muter lagi. Gini loh. Taruhlah misalnya seseorang itu namanya Fatimah. Taruhlah namanya Fatimah. Fatimah ini melakukan Ya. perintah-perintah setan. Dia taat, patuh, tunduk kepada setan. Berarti dia mempertuhan setan atau mempertuhan Allah? Ya, pada video ini kita dapat melihat dia mbak-mbak ini dapat kita memberikan kesimpulan bahwa dia ibaratnya dia habis sholat tapi justru dia membaca atau belajar firman Tuhan tadi dari Yohanes ya. Jadi dia disuruh baca dengan ulang-ulang oleh Edis TV dan akhirnya dia membaca dengan benar kata cara membaca Allah dalam Alkitab bukan Allah. Dan juga ada beberapa pemahaman yang diberitahukan oleh Edis TV. Jadi ya dia belajar Alkitab habis dia sholat. Oke, kita next. Lebih bermoral ngawinin bidadari atau ngawinin Yesus digilir 2,6 miliar manusia? Silahkan. Baik, saya jawab. Boleh. Pertama-tama, kalau membaca Bible, janganlah membawa pikiran-pikiran selangkangan seperti yang diajarkan di dalam Kawin. Kan saya katanya mau jawab nih. Boleh nggak saya jawab? Oke, silahkan. Boleh. Baik. Jadi, jemaat yang jumlahnya Anda katakan tadi 2 miliar sekian, itu digambarkan oleh Bible sebagai mempelai wanita. Ya. Mau dia laki-laki, mau dia perempuan, gereja yang jumlahnya banyak, yang banyak sekali jemaatnya, itu diumpamakan sebagai mempelai wanita. Dan Yesus adalah mempelai laki-laki. Wah, kelela. Nah itu. Nah, jadi yang dimaksud di dalam perkawinan, perkawinan anak domba di dalam kitab Wahyu, itu berbicara mengenai bagaimana bersatunya jemaat dengan kepala dari jemaat, yaitu Kristus Yesus. Jadi Dalilnya mana? bukan bicara kawin-mawin. Mana dalilnya? Baca saja dalam Bible. Mana dalilnya? Iya, baca saja Kalau dalam di sana Bible. itu bersatunya jemaat, bukan kawin-mawin antara manusia dan Allah. Baik. Mana? Baik. Jadi begini, Calvin, bahasa-bahasa di dalam Bible itu tidak melulu literal. Seperti Oke. juga bahasa-bahasa di dalam Al-Qur'an. Waduh, jangan ke Al-Quran, jangan nyari remis. Loh, Bible aja dulu. Saya mencontohkan sesuatu yang Anda percaya. Nggak mungkin saya mencontohkan sesuatu yang Anda tidak percaya. Sekarang saya mau tanya. contohin pakai dalil. Oke, gini, Mana dalilnya? gini. Sekarang saya mau tanya. Apakah Gimana bahasa-bahasa... Sebentar, Calvin. Kamu diskusi dewasa kan? Iya. Oke.
Apakah semua bahasa-bahasa di dalam Al-Quran maupun hadis itu literal? Enggak. Oke, saya kasih satu contoh. Ada satu ungkapan di dalam Al-Quran, gigitlah akar itu dengan gigi gerahammu. Pernah dengar istilah itu? Pernah. Apakah itu maksud menggigit akar betulan dengan gigi geraham? Dilihat konteks ayatnya di situ. Iya, betul. Itu maksudnya untuk memegang teguh, memegang erat. Betul? Betul. Nah, begitu juga perjamuan perkawinan anak domba. Bagaimana jemaat akan bersatu dengan Kristus? Ya, pada video ini kembali lagi ya, Edis TV memberikan jawaban kepada abang-abang ini bahwa ya memang apa yang dia berikan itu sebenarnya dia itu nggak memahami Alkitab orang ini. Dia sembarang menafsirkan, dia sembarang juga memberikan apa ya judgement pada Alkitab itu sendiri. Padahal dia tidak memahami dengan benar. Oke, pada video yang terakhir ini kita membahas alasan Edis TV kenapa dia sering membahas tentang agama Islam. Gini loh teman-teman, kalau Anda tidak membidangi sesuatu, Anda nggak usah ngomong. Sok-sok Anda bicara, Bang, Anda ini memecah belah persatuan dan kesatuan. Ini namanya Dr. Zakir Naik, ya kan? Nah, dia datang ke Indonesia. Apakah dia bahas Quran? Apakah dia bahas agama Islam? Kagak, yang dibahas Bible. Gitu loh. Waktu Dr. Zakir Naik ini datang ke Indonesia, di situ umat Islam berteriak Allahu Akbar. Iya. Stadionnya ada, disewa stadion, rekam. Tolong polisi tolong polisi. Bapak-bapak polisi, rekam ini, rekam. Begitu. Dan bila perlu polisi langsung yang bikin. Polisi langsung lapor ke Mabes Polri langsung. Ini waktu itu Dr. Zakir Naik ini datang ke Indonesia disambut oleh Wapres. Pada waktu itu Wapres Pak Yusuf Kalla tahun 2017. Ya. Apa yang dilakukan oleh umat Islam? Mereka memakai status fasilitas negara namanya Stadion Patriot di Bekasi. Waktu itu hadir 40.000 orang Islam di Stadion Patriot Bekasi itu. Apa yang dikatakan oleh Zakir Naik? Apa yang diorasikan dia dari atas podium itu? Bible yang diorasikan dia. Gitu loh. Dia ngomong apa? Dia bilang Jesus is Muslim. Tahu nggak umat Muslim teriak apa? Waktu dia bilang Yesus itu seorang Islam. Orang Islam teriak Allahu Akbar. Itu yang Islam lakukan. Terus Anda sekarang ngomong, Bang, jangan bahas-bahas agama Islam, Bang. Karena cuma orang Islam doang, Bang, yang boleh bahas agama Kristen, Bang. Itu yang terjadi. Anda nggak usah ngomong Bhinneka Tunggal Ika dulu. Saya setuju. Saya sangat setuju. Islam bahas aja agama Islam, Kristen bahas agama Kristen aja. Urus agama masing-masing. Ayo jalan masing-masing, jalan berdampingan. Saya sangat setuju sekali. Masalahnya apa? Masalahnya orang Islam kerjaannya bahas agama orang lain. Abdul Somad bahas di dalam patung Yesus ada jin kafir. Sambil dengan bahasa meledeknya, haleluya. Karena itu Abdul Somad itu. Ulama besar, ulama kaliber nasional. Tahu nggak Abdul Somad bahas apa di kajian di masjidnya? Yang dibahas Ulangan 18 ayat 18. Ada videonya. Gitu loh. Terus Ustadz Adi Hidayat apa yang dibahas? Yang dibahas juga Bible. Sama Felix Xiao. Ari Untung juga apa? Semua banyak kalian bahas-bahas agama Kristen. Sekarang kami waktunya orang Kristen nanggapin, kami bersuara. Kamu bilang penistaan agama. Sungguh kamu orang-orang nekat yang nyata. Jangan begitu. Ya. Kalau Anda mau bahas agama orang, Anda juga harus mau agama Anda dibahas. Jangan maunya menang sendiri gitu. Anda bisa cek apakah saya ini bohong atau enggak.
Orang selama ini yang Anda tonton aja ngadu ayam gimana? Baik teman-teman, demikian video dari saya kali ini. Kalau kalian suka silahkan berikan like kalian. Kalau apa ada yang perlu kalian berikan komentar, silahkan komen di kolom komentar. Berikan saran untuk kemajuan channel ini. Dan berikan juga tanggapan-tanggapan yang positif. Jangan tanggapan yang negatif. Sampai jumpa kembali pada video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.